Puji Bapak Yahweh, kita akan melanjutkan pengajaran Roh Kudus ya, kurang lebih ya hampir 1 jam ya, 1 jam kurang lah. Kita melanjutkan dari kitab Samuel ya, dari 2 Samuel pasal ke-7 ya. Nanti saudara baca ya, saya ambil sedikit supaya kita mengerti akan pekerjaan Roh Kudus. Ingat ya bahwa Roh Kudus diberikan kepada anak-anak Tuhan sebagai materai. Materai setelah kita dibaptis, maka dia berikan kita materai. Kita lihat Efesus pasal 1 ayat 13 ya. Efesus pasal 1 ayat 13. Di sana dinyatakan, di dalam Dia pula kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya ya, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari suatu janji ya. Yesus akan berjanji Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia berjanji Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus hanya akan diberikan kepada anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 3, setelah Yesua dibaptis, ya, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati dan ada suara yang menyatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dan karena itu kita sebagai anak, kita diberi tanda kepemilikan. Ingat ya, meterai itu adalah tanda kepemilikan. Jadi kalau saudara umpamanya punya perjanjian, ya, itu pasti ada meterainya. Ya, meterai yang berasal dari atau yang legal. Ya. Nah, dalam hal ini kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan setan tahu ya. Apalagi ya kalau kita singgung kembali lagi dengan firman tadi dan kita kaitkan dengan Matius pasal ke-4. Yesua setelah dibaptis memang dia dicobai. Ya, dicobai dengan firman. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini setan menguasai firman ya dengan sangat baik. Bahkan mungkin ya, kita bisa saja menafsirkan bahwa setan itu menguasai firman jauh lebih dari manusia. Hanya bedanya dia tidak bisa melakukan atau dia tidak mau melakukan. Tapi kita sebagai umat Tuhan ya, kita bisa mengerti firman Tuhan karena Roh Kudus. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, kita diajar oleh Roh Kudus. Ya, kita diajar oleh Roh Kudus supaya kita mengerti akan firman-Nya dengan benar. Ya, jadi jangan sampai kita juga tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang seolah-olah dari Tuhan, tapi sesungguhnya itu hanyalah buatan-buatan ataupun tafsiran manusia yang sesungguhnya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan ya. Karena itu kita harus sangat berhati-hati ya. Ya, kita harus sangat berhati-hati jangan sampai kita tertipu dengan ajaran-ajaran yang tidak benar ya. Kita hanya bisa dapat mendeteksi apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan hanya dengan Roh Kudus. Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita bisa celaka.
contoh gamblangnya ya. Contoh gamblangnya, Yudas itu sudah dibaptis. Yudas Iskariot itu berjalan bersama Tuhan kurang lebih 3,5 tahun, berguru sama Yesua langsung. Tetapi memang waktu dia melayani, kan Yesua tumpang tangan, ada kuasa, diberi kuasa. Tetapi secara keseluruhan dia belum menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu hanya diberikan oleh Yesua setelah dia terangkat. Saya tangkap ya. Karena itu jangan heran apabila Yudas itu bisa tertipu sama setan. Karena dia belum menerima kuasa dari Tuhan. Kan dalam kitab Kisah Rasul dikatakan pasal 1. Ya, jangan pergi kemana-mana sebelum kamu menerima kuasa. Ya, karena itu jelas dikatakan, kita lihat di dalam Kisah Rasul ya. Kisah Rasul pasal ke-1. Ayat ke berapa? Ke-8 kalau nggak salah ya. Ya, ke-8. Namun kamu akan menerima kuasa. Jadi Tuhan berikan kuasa. Kapan? Bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, dan kuasa itu hanya diberikan, atau Roh Kudus hanya diberikan sebagai materai bagi orang yang percaya. Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak mudah tertipu dengan pengajaran-pengajaran, terlebih pada akhir zaman. Ya, ya, kita harus sangat berhati-hati. Ya, ya, sebagai contoh. Ya, sekarang ini kan orang-orang ya penyembah Yahweh lah di Indonesia ya. Kalau di Israel sana memang kalau orang Yahudi mau beribadah, dia pakai talit itu kan, jubah itu kan, kain, sepotong kain. Sebenarnya kain, selendang, bahasa Indonesia yang selendang itu, yang ada jumbai-jumbai. Ya. Nah, kita banyak orang yang mencoba memakai itu tanpa mengerti dengan benar. Tanpa mengerti dengan benar. Saya tidak mengajarkan kita mempraktekkan hal itu di sini. Kenapa? Karena ada firman-Nya, ya. Karena pakaian itu ada gunanya buat mereka. Karena memang ada perintah Tuhan. Kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-15. Ayat ke-37 mulai. Ke-37 sampai ya 37 mulailah ya. Berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka bahwa, perhatikan ayat ini ya, mereka harus membuat jumbai. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik, pada ujung-ujung baju mereka. Apa dikatakan ini? Baju, bukan selendang. Bisa ditangkap? Kalau yang dipakai sekarang kan itu bukan baju, tapi sepotong kain yang ada jumbai-jumbainya. Tetapi inilah pikiran manusia, sehingga tanpa disadari bertentangan dengan ayat ini, atau tidak sepenuhnya benar. Tapi kita melihat di sini turun temurun, jadi sampai sekarang, karena mereka memang sebagian besar belum percaya Yeshua. Jadi wajar kalau mereka, karena adat istiadat kan campur aduk, adat istiadat dengan aturan firman. Ya, dia pakai itu, padahal firman Tuhan tidak menyatakan seperti itu.
Jadi yang mereka lakukan itu sebenarnya tidak sesuai. Saya berani mengatakan ini karena ini tertulis. Ya. Dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai di ujung-ujung baju mereka. Ada jumbainya kan, kain itu ada jumbai-jumbainya. Ya. Kemudian dan akan terjadi kepadamu, perhatikan ayat ini. Ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah Yahweh agar kamu melakukannya. Sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu, seturut matamu, karena menuruti mereka kamu berlaku sebagai pelacur. Jadi jumbai itu ada gunanya. Untuk apa? Mengingatkan mereka akan firman. Ketika mereka melihat, mereka ingat firman. Saya ditangkap. Ya. Nah, kenapa saya sebagai gembala tidak mengajarkan? Ya saya ajarkan, tetapi kenapa kita tidak pakai? Pertama yang mereka pakai itu bukan baju. Firman Tuhan katakan baju. Jadi kalau mereka bilang itu kain, dibilang sama dengan itu nggak tepat, salah. Ini jelas dibilang baju kok. Tetapi apa gunanya? Nah, ini yang paling penting. Gunanya untuk apa? Untuk mengingatkan kita akan firman. Bisa ditangkap? Jadi ketika lihat itu ingat firman. Nah, kenapa saya tidak ajarkan atau tidak? Kalau mau pakai boleh aja. Bukan saya larang, pakai boleh aja. Tetapi jangan mengimani seperti apa yang diimani banyak orang sekarang. Kenapa? Karena Yohanes pasal 14 kita lihat. Ayat ke-26. Yohanes pasal 14. Ayat ke-26. Namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Perhatikan ayat ini. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan apa? Mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Nah sekarang tinggal pilih. Engkau mau pilih pakai baju yang ada jumbai atau kain yang ada jumbai yang kau anggap baju yang sebenarnya sudah bertentangan, atau kau mau pakai Roh Kudus? Kalau saya Roh Kudus. Bisa tangkap? Kalau pakai kain itu, kau tidur nggak pakai kain itu. Kau mandi nggak pakai kain itu. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau waktu-waktu tertentu ibadah pun nggak pakai. Karena kau mengimani hal itu, kalau kau nggak pakai berarti kau nggak ingat firman. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, mau mandi kek, mau tidur kek, tetap ada Roh Kudus karena dia ada dalam hati kita. Tapi saya tidak melarang kalau kau mau pakai. Ya buat action-action dikit boleh lah. Tetapi yang saya larang, jangan kau imani itu. Karena kalau kau mengimani pakai itu, berarti engkau mengabaikan Roh Kudus. Nah, saya tidak mengajarkan. Kita butuh Roh Kudus. Ya. Kalau kita mengimani seperti apa yang dikatakan banyak orang sekarang, kira-kira dulu si Yudas itu pakai nggak itu? Yudas. Mereka kan orang yang taat Torah itu. Terus si orang-orang Farisi pakai nggak itu? Pakai kain-kain itu? Mungkin pakai. Imam-imam pakai. Tapi saya nggak tahu apakah mereka pakai kain itu atau pakai baju yang ada jumbai-jumbai, saya nggak tahu. Tapi yang kita lihat sekarang mereka bukan pakai jumbai-jumbai yang ditaruh di baju, tapi pakai kain yang ada jumbai-jumbai. Itu nggak sama dengan apa yang tertulis. Sehingga jangan heran apabila ya waktu-waktu nggak ada Roh Kudus ya udah nggak ingat firman. Betul nggak? Ya kita sih belak-belakan aja. Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sia-siakan Roh Kudus.
Roh Kudus itu dianugerahkan kepada saudara dan saya, supaya dimanapun kita berada, apapun situasi kondisi kita ingat firman. Termasuk dalam kita menghadapi tantangan pencobaan, Roh Kudus yang ingat, ada firman, ada tertulis. Sehingga kita nggak ngaco jalannya. Ya. Dan saya percaya ketika si Daud, ya, ketika dia diurapi oleh oleh Samuel, ya kita lihat di dalam, kita ulang lagi ya, 1 Samuel pasal 16. Ayat ke-13. 1 Samuel 16 ayat 13. Lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan ayat selanjutnya. Sejak hari itu sampai kapan? Seterusnya. Artinya sepanjang hidupnya. Ya. Roh Yahweh turun ke atas Daud, lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Artinya, ya, berdasarkan ayat-ayat ini, Roh Bapa Yahweh senantiasa menyertai Daud. Ya. Walaupun si Saul juga diurapi. Tetapi karena dia meninggalkan atau memberontak terhadap firman, maka roh Bapa Yahweh menjauh dari dia. Ketika roh Bapa Yahweh menjauh dari dia, ya roh setan yang masuk. Ya, itu logikanya seperti itu. Kita dekat dengan Bapa Yahweh, setan jauh. Kita jauh dari Bapa Yahweh, otomatis kita sadar atau tidak sadar mendekatkan diri kepada setan. Nah, di sini di dalam kita Samuel pasal 2 Samuel pasal 7 ini, ya, kita melihat si Daud yang dipenuhi oleh roh Bapa Yahweh, berdasarkan apa yang kita baca tadi, ya, dia melihat dia jadi raja, dia ada di istana. Ya, saya percaya itu tabut itu atau kemah itu kan ada di pekarangan istana. Dia lihat mungkin di jendela, dia mikir kan, loh ini kok tenda, kok Tuhan yang memberikan dia kemewahan yang luar biasa, kok sekarang tabut Tuhan ditaruh di tenda. Sehingga itulah saya percaya karena dorongan Roh Kudus yang ada di dalam hati dia. Dia mempunyai satu keinginan, saya harus membangun bait Tuhan. Ya. Bait Tuhan. Ya, karena ada kerinduan, dia nyatakan kepada Nabi Nathan kan. Katakan, nanti saudara baca ya 2 Samuel pasal 7. Dia ngomong niatan baiknya kepada Nathan. Secara akal manusia. Namanya seorang nabi tentunya senang kan. Oh, dia ini buat sesuatu yang baik. Untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Dia kan langsung setuju. Baguslah itu. Tetapi di situ kita melihat apa yang menurut manusia bagus belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun itu kelihatannya untuk Tuhan. Ya. Tetapi di sini kita melihat Tuhan ya sebenarnya senang. Saya menafsirkannya pasti senang lah. Orang ini kok begitu merasa ada sesuatu, gimana ya rasanya, kok Tuhan kok di tabut di kemah, kok saya di istana yang megah. Ya. Tentunya Tuhan merasa senang melihat niatan Daud. Tapi ingat, Daud itu membunuh banyak orang. Ya bukan 1-2 ya. Kan waktu perempuan-perempuan nyanyi yang membuat si Saul marah kan. Saul membunuh beribu-ribu. Si Daud berbunuh berlaksa-laksa. Ya, artinya 10.000 ke atas. Ya. Di sinilah yang kita sebut kasih karunia. Ya. Walaupun dia sudah membunuh banyak orang, tapi ingat, ya, dia membunuh dalam suasana perang.
Itu pertama. Dia membunuh karena memang Tuhan mengizinkannya membunuh dalam peperangan. Kenapa? Karena yang dia bunuh itu bukan orang-orang percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, jadi kita harus ingat ya, karena banyak orang di luar sana berkomentar. Tuhanmu jahat. Orang kok dibunuh-bunuhin semua. Pernah saudara dengar itu? Karena mereka nggak ngerti. Nah, saudara harus bisa memberi jawaban. Ya. Saudara harus bisa memberi jawaban. Kita harus bisa memberi jawaban. Jangan bilang jahat. Tuhan menciptakan sesuatu itu untuk dia. Bukan untuk yang lain. Betul nggak? Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan, untuk memuji menyembah Bapa Yahweh. Bukan Tuhan yang lain. Karena itu kalau Tuhan ya mengatakan bunuh semua orang ini, kan dia katakan kepada salah satu contohnya umpamanya kepada si Saul. Saul kan sayang. Waduh sayang nih, domba-domba bagus ini. Tuhan bilang, bunuh semua yang hidup. Kenapa? Karena mereka itu penyembah berhala. Penyembah berhala. Jadi saudara kita harus bisa menjawab. Tuhan mengizinkan si Daud, si Saul membunuh orang ini. Karena mereka tidak percaya Bapa Yahweh. Dalam pandangan Bapa Yahweh mereka itu apa? Seperti binatang. Yang hanya dilahirkan untuk apa? Untuk dibinasakan. Ya. Jadi saudara harus bisa menjawab ya. Tapi menjawab itu harus dengan firman. Bukan menjawab asal menjawab. Kalau asal menjawab ya kau menempatkan diri dalam suasana yang berbahaya. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu harus benar-benar kita praktekkan dalam hidup. Ya. Jadi apabila ada orang yang menanyakan seperti itu, saudara harus bisa mengerti bahwa ada tertulis bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk menyembah Yahweh. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jangan jawab dengan pikiranmu sendiri. Kau jawab dengan pikiranmu sendiri, salah. Saya enggak sama dengan jawaban yang seperti yang dikatakan Derek Prince itu. Tuhan mengizinkan untuk dibinasakan atau membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Karena manusia diciptakan untuk menyembah Yahweh, bukan menyembah ilah lain. Ya. Nah, kita melihat ketika bangsa Israel, ketika itu dikepung kan, sama kalau saya nggak salah bangsa Aram dalam kitab Raja-Raja. Dalam satu malam 175.000 orang binasa. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala, Tuhan nggak sayang. Contoh yang paling gampang. Menurut penafsiran beberapa teolog yang pernah saya baca dalam literatur, pada zaman air bah, jumlah manusia pada waktu itu hampir sama dengan jumlah manusia saat ini. Katakanlah nggak usah jauh, jangan 8 miliar lah, katakan 5 miliar. Ya. Atau katakanlah lebih kecil lagi 1 miliar lah. Pada waktu zaman Nuh. 1 miliar yang hidup cuma 8 orang. Apakah Tuhan kejam? Tidak, Dia punya hak. Orang ini tidak menyembah saya, ya dimusnahkan. Nah, itu kan tertulis semua. Tapi karena ya kalau orang luar nggak ngerti ya wajar. Ya, orang luar nggak ngerti ya wajar. Dan sekarang kan banyak pengajaran-pengajaran juga ya. Mereka bilang buat kita kan Yeshua. Orang di sana bilang Nabi Isa. Kita nggak kenal Nabi Isa ya. Bisa ditangkap. Kita tidak mengenal Nabi Isa. Kita tidak mengimani itu. Karena itu beda. Di kitab suci kita tidak ada Isa. Yang ada adalah Yeshua. Tapi orang lain dengan kepercayaan seperti itu silakan aja. Kita
Saya sih tidak mau mencampuri urusan itu, karena itu iman mereka dan kepercayaan mereka. Tetapi bagi saya, kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan harus tahu. Karena itu saya katakan, saudara harus baca firman, kalau nggak ketipu. Hal-hal seperti itu kelihatannya setan juga berusaha untuk mengalihkan. Karena orang bilang, oh sama kok Tuhan kita. Artinya, ya itu sekarang timbul kan orang yang tadinya percaya Yesua, oh sama kok. Yesus sama Yesua sama loh. Mana dasarnya? Saya sebagai gembala harus berani menyatakan, khususnya bagi kita di tempat ini dan mereka yang mau mendengar melalui streaming. Yesus sama Yesua nggak sama. Artinya beda. Coba saudara tanya orang-orang yang memuja Yesus, apa artinya? Apa yang dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 11 sama Yohanes pasal 5, kan jelas dikatakan, namamu yang kau berikan kepadaku. Di dalam nama Yesus nggak ada nama Yahweh. Ya kita, saudara harus mengerti ya, kalau ada orang bilang, oh sama kak, karena penyembah Yahweh juga banyak. Yang saudara, ya dalam nama Yeshua Masya, yang saudara sebut Yesus Kristus, ya nggak sama. Nggak sama itu, walaupun penyembah Yahweh banyak yang ngomong gitu, yang saudara sebut namanya Yesus Kristus. Nggak bisa. Yesus Kristus sama Yeshua Masya tidak sama. Ya itulah yang saya bilang, tidak sama. Loh, karena apa? Karena tidak mau mendalami dengan benar. Apa dasarnya bilang sama? Karena nama itu tidak ada, apa namanya, tidak pernah disebut oleh malaikat Gabriel yang diutus Bapak Yahweh ataupun melalui mimpi, tidak ada. Walaupun mereka mungkin kan beralasan, oh di kitab suci saya, oh, kitab suci mu diterjemahkan salah. Karena itu jelas dikatakan kan di dalam kitab Matius maupun kitab Lukas, daftar keturunan dari mulai Abraham terus sampai ke Yeshua kan ada, semua ada. Artinya di luar itu ya kita dengar aja boleh, cuman jangan percaya. Karena itu bagian dari rencana setan untuk membuat iman kita goyang. Jangan sampai goyang dengan gitu-gituan. Kan tadi dalam pembacaan pemberitaan firman, jangan kita sampai diombang-ambingkan. Ya. Karena ya seperti minggu lalu khotbah, semakin dunia bersorak lebih keras, Bartimeus berteriak lebih keras. Artinya dia berpegang teguh bahwa Yeshua adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita tertipu. Setan, ingat ya, setan itu sangat licik. Ya, kalau saya katakan ya, walaupun si Adam dan Hawa itu ada pemberontakan tersembunyi, ya. Tetapi dalam tanda kutip saya katakan, ya boleh dikatakan dia masih kudus kan. Walaupun ada pemberontakan tersembunyi yang tidak semua orang mengerti, bisa ditangkap. Ya, kan saya pernah katakan, ada pemberontakan tersembunyi dari Adam dan Hawa, tapi tidak dibuka di sini. Dalam kitab suci kita tidak dibuka. Karena itu memang rahasia. Ada pemberontakan tersembunyi. Karena kita pun ya sebelum itu dibuka di sini, kita kan juga selalu katakan Adam dan Hawa masih kudus, itu aja ketipu sama setan. Betul? Masih kudus kan? Tetapi setelah kita dibuka oleh Tuhan, ya, ternyata dia berontak terhadap firman. Bisa ditangkap? Banyak orang yang tidak menyadari hal ini, saya percaya tidak semua orang tahu. Karena itu tersembunyi. Dan kita mengucap syukur apabila di tempat ini kita dibuka. Ya. Pemberontakan tersembunyi, kalau saudara ngomong sama orang-orang, pemberontakan tersembunyi apa sih? Mereka nggak ngerti. Ya. Tetapi kalau dibuka sedikit umpamanya, Adam dan Hawa diciptakan hari keberapa? Orang semua bilang hari ke-6. Satu hari buat Tuhan berapa? 1000 tahun buat manusia. Betul? Ada tertulis kan? Tahu nggak ayatnya?
bingung. Ya. Jadi kita harus melihat itu dengan kacamata yang benar, ya. Kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu, hai yang terkasih, bahwa di hadapan Tuhan satu hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Kita lihat dalam Mazmur 90 ayat 4. Mazmur 90 ayat 4. Ya. Sebab 1000 tahun dalam pandanganmu seperti kemarin. Sama ayatnya kan? Artinya sama. Jadi kalau saya katakan manusia diciptakan Tuhan, kalau ditanya semua orang, mereka percaya hari ke-6. Percaya semua kan? Manusia diciptakan hari ke-6. Kemudian ya kita lihat aja lah ayatnya ya. Supaya supaya ngerti apa sih maksud pemberontakan tersembunyi. Ya. Kejadian pasal 1 ayat ke-28. Ayat 27 lah, 27-28. Maka Elohim, perhatikan, menciptakan manusia dalam citranya, dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan. Dia telah menciptakan mereka. Perhatikan ayat 28. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Elohim memberkati mereka dan Elohim berfirman kepada mereka. Beranak cuculah, berlipat gandalah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah pertama, beranak cuculah, bertambah banyak. Itu hari keberapa? Kita lengkap ayat ke-31. Ya. Dan Elohim melihat segala yang telah dia jadikan dan lihatlah itu sangat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi dalam penafsiran kita sesuai firman ini, manusia diciptakan hari ke-6. Betul ya? Bisa ditangkap? Ya. Kemudian kita melihat bahwa hari ke-7 adalah hari apa? Hari istirahat. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat ke 1 dan 2. Kejadian pasal 2 ayat 1 dan 2. Supaya saudara lebih ngerti ya. Kalau nggak ngerti tanya ya, dalam pengajaran saya berikan kesempatan saudara bertanya. Apapun kalau memang mau tanya, tanya. Tuhan berkenan kita mendapatkan jawaban. Demikianlah langit dan bumi dan segala isinya telah diselesaikan. Ayat kedua perhatikan. Pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Hari ke-7 berapa tahunnya kita? 1000 tahun. Hari ke-6 1000 tahun. Hari ke-7 1000 tahun. Paling sedikit 2000 tahun nggak punya anak. Bisa ditangkap nggak maksud saya? Kan perintahnya ini perintah pertama ya. Beranak cuculah, bertambah banyak. 2000 tahun nggak punya anak. Mereka mandul? Enggak mandul. Inilah yang saya katakan pemberontakan tersembunyi. Dan Tuhan sudah buka kepada kita melalui pengajaran-pengajaran yang beberapa waktu yang lalu. Setelah 5000 tahun. 5000 tahun pemberontakan tersembunyi. Tuhan tunggu-tunggu kok gak punya anak. Ini kan pemberontakan tersembunyi. Bukan 5 tahun, 5000 tahun. Akhirnya karena Tuhan, ya kalau saya katakan atau saya tafsirkan, kesabaran Tuhan habis. Setan berontak, ditangkap, jebloskan ke Taman Eden. Betul nggak? Ini kan sesuai firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Yeskiel pasal ke-28
Ya. Kita lihat ayat ke-13 ya. Ini tentang setan ya di dalam Yesaya 28. Kita lihat ayat 13, ini saudara baca semua. Yesaya 28 ayat 13. Engkau pernah ada di Eden. Ya. Saudara, ya saya ingatkan aja lagi. Taman Eden diciptakan khusus untuk manusia. Setan tidak punya hak masuk ke Taman Eden. Tetapi karena pemberontakan tersembunyi yang saya katakan tadi, setan justru dijebloskan Tuhan ke Taman Eden untuk mencobai Adam dan Hawa. Dalam pemberitaan tadi kan jelas dikatakan bahwa Tuhan bukan memanggil berdasarkan pendidikan. Tapi Tuhan melihat hati orang ini bisa dipercaya apa enggak. Walaupun dalam kenyataannya dalam perjalanan awalnya bisa dipercaya. Tapi lama-lama akan kelihatan. Kan banyak sekarang kan. Ya, banyak sekarang awalnya bagus. Tapi lama-lama lah kok. Ya itu jalannya melenceng-melenceng. Karena apa? Nah, Tuhan kan melihat hati. Sehingga kita diajar oleh Tuhan, ya. Karena itu ditaruhnya Roh Kudus di sini, bukan dipakai pakaian. Tadinya dipakai pakaian. Kalau saudara lihat orang India, kan ada tanda di sini kan, sebagian besar. Itu salah satu cara mereka supaya orang mengingat apa ajaran yang mereka percaya. Jadi kita ngelihat tanda ini, oh ya, ada aturannya begini-begini. Nah, itu kan sebenarnya ngikut-ngikut apa yang diperintahkan Tuhan dalam kitab bilangan tadi. Pakai baju yang ada jumbai-jumbai. Nah ini kan sudah dibelokkan tanpa sadar ya. Pakai kain. Sedangkan di sini kan dibilang pakai baju. Itu kan dibelokin. Nah, orang-orang yang ya maaf kata penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Kok nggak baca dengan benar? Kan jelas-jelas di situ dibilang baju. Bukannya kain. Ya. Tapi karena mau kok sok ke Yahudi-Yahudian. Ya saya bilang sok ke Yahudi-Yahudi. Lihat Yahudi pakai begini kok. Lo baca firman yang benar, jangan ketipu. Kalau kau mau pakai sebagai hiasan ya oke-oke aja. Ya. Karena saya percaya engkau pakai itu, engkau pakai segala macam apa namanya atribut-atribut Yahudi, bukan jaminan kau masuk surga. Karena yang mengatakan salibkan dia, itu semua pakai gituan. Iya kan? Belak-belakan aja. Itu kan para imam besar, salibkan dia, salib. Itu semua pakai atribut itu. Tanpa sadar karena kau mengimani itu, sebenarnya banyak orang yang juga menyatakan seperti itu dengan tingkah lakunya. Karena tidak memakai sesuai aturan. Karena itu Tuhan tidak kasih itu lagi. Dia kasih rohnya sendiri untuk menolong kita, memampukan kita. Mengerti firman. Ya, kalau kita kutip sedikit sebelum saya akhiri ini. Daud, ya, dia rindu. Dia mau bikin tabut. Ingat, adakah kerinduan dalam hati kita? Menjadikan tubuh kita ini benar-benar baitnya Tuhan. Nah, kalau kita rindu, ingat bahwa Daud itu orang berdosa, Tuhan tidak izinkan. Karena itu, kalau kita mau menjadi tempat baitnya Tuhan, ya sebentar nanti kuburkan beberapa orang, kuburkan manusia lamamu. Kalau engkau tidak dikuburkan manusia lamamu, roh Bapa Yahweh tidak akan tinggal dalam engkau. Haleluya.